Plextone kembali menghadirkan earphone wireless, tapi sekarang earphone-nya adalah true wireless. Dengan spesifikasi yang cukup oke, harga yang cukup menantang, dan menjanjikan performa earphone gaming wireless terbaik, akankah earphone ini membantu kalian menang mudah dalam permainan kalian di smartphone? Halo Googles, Ferry di sini, dan inilah Plextone For Life True Wireless Gaming Earphone. True wireless, ini pasti jarang banget kalian dengar sebagai senjata utama seorang gamer. Earphone wireless memang bukan menjadi amunisi pertama, mengingat seringnya terjadi gangguan seperti latency dan juga lag yang terjadi dari earphone wireless. Namun, Plextone sebagai perusahaan audio yang memang memiliki fokus pada amunisi para gamer, meluncurkan True Wireless pertamanya. Dengan nama For Life True Wireless, ini menjadi tahap baru di dunia gaming untuk menggunakan True Wireless Earphone. Nah, kita mulai dari boxnya. Boxnya ini bisa dibilang beda banget dari Plextone biasanya. Aksennya yang biasanya hitam hijau jadi hitam kuning di sini, dengan gambar depannya si TWS-nya sendiri. Highlightnya di sini adalah creative design, half in-ear fit, IPX5 waterproof, dan juga ada custom sound. Di sisinya tergolong polos dan di bagian belakangnya akan ada detail spesifikasinya. True Wireless ini memiliki 3 opsi warna, yaitu blue, red, dan juga green. For Life ini sudah mendukung Bluetooth 5.0 plus EDR dan memiliki latency 120 ms. Untuk mengisi ulang dayanya, diklaim bisa terisi penuh dalam 1,5 jam dengan uptime 3-4 jam dan juga memiliki 100 jam standby. Charging case-nya sendiri memiliki output charge sebanyak 4-6 kali dengan standby time 30 hari. Di bagian atas ada penanda warna apa yang didapat, di sini warna biru. Dan di bawahnya ada detail informasi dari Plextone, For Life, dan juga MOWI. Langsung aja kita buka boxnya. Nah, inilah penampakan dari For Life dengan warna biru dan charging case-nya yang berwarna hitam matte. Soal ukuran buds-nya sendiri bisa dibilang compact banget dengan memiliki hanya satu function button di setiap buds-nya. Tipsnya juga bukan in-ear seperti buds lain, hanya half in-ear. Nanti akan gua tes ketahanannya menempel di telinga. Lalu pada bagian dalamnya ada pin connector yang berfungsi sebagai jalur pengisi daya. Mic yang ada di sini sepertinya ada 2, satu di bagian luar dekat function button dan satu di ujung ekor earbuds-nya. Bagi kalian yang merasa agak kurang srek langsung kontak dengan bahan plastiknya si Plextone For Life ini, kalian juga bisa pakai silicone tip yang sudah diikut sertakan bersama kabel chargernya. Namun perlu diketahui, jika kalian memakaikan silicone tipnya, earbuds-nya tidak bisa masuk ke charging case-nya. Dan kalian harus melepaskan silikonnya setiap mau masukin ke charging case. Untuk charging case-nya sendiri, gua no comment. Bahannya bukan the most premium, tapi juga not bad. Dengan finish matte dan juga feel-nya yang sedikit seperti karet, membuat case-nya saat digenggam cukup mantap. Memang mungkin lebih mantap kalau bahannya lebih premium, tapi so far no complain, karena AirPods pun masih menggunakan bahan dasar plastik agar lebih durable. Sayangnya charging case-nya masih diisi ulang menggunakan micro USB, belum USB Type-C. Dan di bagian bawah portnya ada 4 LED indicator yang menunjukkan kapasitas yang tersisa dari charging case-nya. Cara menghubungannya cukup mudah, cukup tekan function button yang ada di kedua sisi earbuds, lalu biarkan mereka terhubung untuk keduanya. Ketika keduanya sudah terhubung, buds yang kanan akan berkedip cepat pertanda earbuds-nya siap dihubungkan ke smartphone atau perangkat elektronik kalian. Tinggal cari aja yang namanya BT di Bluetooth devices kalian. Nah, karena sudah terhubung, gue akan coba tes untuk mendengarkan lagu terlebih dahulu. Gue coba mendengarkan lagu yang chill seperti Friction dari Adib Sin featuring Azura Sky. Treble-nya dapat banget. Gue suka style ini. Bass-nya tidak terlalu berat dan jadinya enak banget buat dengerin lagu chill seperti lagu ini. Cuman mungkin gue nggak merekomendasikan untuk menaikkan volumenya sampai mentok karena cukup kencang suaranya gue dengar, which might be bad for your ears. Lalu tentunya akan gue tes untuk melakukan sesi gaming. As always, gue akan tes di 2 game yang generic yang bisa gue jadikan patokan untuk latency dan feels dari sebuah earphone. Pertama adalah Call of Duty Mobile. Di Call of Duty Mobile, surprisingly earphone ini bisa keep up dengan sync-nya. Gue bisa tahu langkah kaki dari kiri ataupun kanan, bagaikan rasa surround yang biasanya gue hanya bisa dapatkan dengan baik di earphone wireless dengan harga lebih dari 600 ribuan. Itu pun dicapai dengan latency yang near minimal. Jarang banget gue sadar bahwa ada delay antara langkah kaki atau suara tembakan dengan visual grafis yang gue rasakan ataupun gue lihat. Berikut adalah gameplaynya.
Reloading. Got shot. Hunter-killer drone ready for deployment. Hunter-killer drone deployed. Reloading. Cover me. Sentry gun ready to deploy. Reloading. C is coming. I got shot! Friendly Shock RC has been destroyed. UAV online. Moving on ke game kedua yaitu Bandori. Gue selalu pakai game ini buat patokan karena rhythm games bisa menjadi petunjuk apakah latency-nya tidak sesuai yang diklaim. Overall masih true to its form. Delay ada atau tidak terkesan sangat minimal karena gue melihat visual yang tepat dengan audionya. Jadi gue juga bisa bereaksi sesuai dengan beats yang gue ketahui dari lagu tersebut. Nah ini adalah contoh gameplaynya. まだ僕も泣いていないのに自分より痛いここにある幸せに気づいたから Nah ini adalah contoh recording langsung ke Plexstone 4 Live-nya di kiri dan kanan ini dua-duanya terpasang. Direkam langsung pakai Mi Note 10 Pro. Ini juga suasananya indoor jadi agak quiet. Kalau misalkan di luar mungkin kita coba tes agak berbeda. Nah ini sekarang contohnya kalau langsung dari Plexstone 4 Live-nya dan keadaannya outdoor. Memang di outdoornya juga masih agak sepi karena ini di rumah jadi nggak begitu bisa ngecek noise-nya gimana-gimana. But ya hopefully suaranya tuh agak lebih nggak ke-isolate. Nah seperti yang gue udah bilang sebelumnya, Plexstone 4 Live ini memiliki dua function button. Untuk function button yang sebelah kiri, fungsinya akan men-next lagu atau melanjutkan ke lagu berikutnya. Sedangkan untuk yang sebelah kanan itu fungsinya adalah back atau mereset lagu tersebut. 4 Live True Wireless dari Plexstone bisa dibilang sangat oke sebagai entry level True Wireless earphones. Dibanderol dengan harga yang sangat bersahabat, membuat Plexstone cukup bisa menarik perhatian pengguna smartphone, tidak hanya untuk sesi gaming. Audio yang dikeluarkan dapat mengeluarkan audio akustik yang cukup oke, setara dengan True Wireless di rentang harga 500 ribuan. Di lagu-lagu chill yang lebih butuh treble dibandingkan bass, 4 Live bisa mendeliver dengan sangat baik. Sedangkan jika sesuai untuk fungsinya yaitu gaming, 4 Live dari Plexstone dapat memberikan pengalaman True Wireless yang sangat oke. Bahkan dengan versatility dari Bluetooth 5.0, kalian mungkin bisa memakainya tidak hanya di smartphone kalian, tapi juga di perangkat lain seperti laptop dan juga konsol. Lalu, apakah ada kekurangan? Sepertinya sih tetap ada. Plexstone 4 Live memiliki kualitas yang sangat bagus. Namun, komplain yang gue miliki adalah tetap di soal charging portnya yang masih micro USB. Di tahun 2020, micro USB perlahan sudah mulai ditanggalkan. Bahkan di kelasan smartphone budget pun ini juga sudah mulai hilang. Ini mungkin saatnya Plexstone melirik dunia Type-C atau lebih baik lagi Qi wireless charging. Selain itu, mungkin ini lebih ke teknikalitas dari koneksi Bluetooth-nya. Gue mengalami sedikit stutter di sebelah kiri saat menggunakannya untuk mendengarkan lagu. Tapi itu juga mungkin karena adanya interferensi dari mouse dan juga keyboard Bluetooth gue saat gue menggunakannya di laptop MacBook Pro. Overall, Plexstone 4 Live bisa jadi true wireless yang kalian andalkan dengan sangat baik. Half in-ear ini juga menjadi model favorit gue dibandingkan in-ear karena bisa membuat telinga lebih lega dan tidak budek 100%. Isolasi suara luarnya pun juga not bad karena form factor-nya yang agak menutupi kuping. Selain itu, ketika gue goyang-goyangkan cukup kencang, true wireless-nya nggak mudah copot dari telinga. Namun, jika di dalam case, magnet dudukannya sepertinya tidak sekuat magnet tutupnya. Karena jika digoncangkan sedikit, ia bisa jatuh seperti ini. Untuk harga, saat ini Plexstone 4 Live True Wireless ini dibanderol dengan harga 250.000 saja. Dan kalian bisa membelinya dari Shopee melalui link di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar di bawah. Dan jika ada promo code akan gue tampilkan juga di layar video sekarang. Atau kalian juga bisa cek di kolom komentar dan deskripsi di bawah. So what do you think? Apakah kalian akan beli si 4 Live dari Plexstone ini? Atau mungkin kalian masih coba-coba earbuds lainnya? Well, it's up to you, tapi buat gue personally, gue sangat suka dengan si 4 Live ini.
Hai Bubbles, semoga semua sehat-sehat aja ya. Ingat untuk selalu mencuci tangan kalian dan stay di rumah saja kalau tidak ada keperluan yang mendesak. I know it's hard buat kita semua, tetapi kalian gak sendirian kok. Kita semua lagi mengalami hal yang sama. Be safe and stay healthy. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau kalian punya pertanyaan, aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian selalu dinotify ketika kita upload video baru. Thanks for watching, Ferry signing out. Bye-bye.